Penampilan mengejutkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi tren di dunia sepak bola, lantaran berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dengan nama Indonesia, sejak era penjajahan pada saat itu menggunakan nama Hindia Belanda. Timnas Indonesia yang diperkuat banyak pemain naturalisasi dari Belanda, terus menunjukkan performa luar biasa. Tapi di balik keberhasilan itu, strategi berani PSSI yang kontroversi ini banyak kritik dari publik internasional. Salah satunya datang dari media Inggris yaitu The Guardian. Mereka memberikan perhatian khusus pada langkah PSSI. Dalam salah satu artikelnya, mereka mencatat dari 11 pemain yang mengalahkan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 8 diantaranya adalah pemain Belanda. Kemenangan melawan Arab Saudi menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan timnas Indonesia. Namun kritik mulai muncul dari berbagai pihak mengenai ketergantungan pada pemain naturalisasi. The Guardian juga membahas sejarah gemilang Indonesia di Piala Dunia 1938. Saat itu timnas tampil dengan nama Hindia Belanda, yang dipimpin oleh Kapten Ahmad Nawir yang mengenakan kacamata yang tercatat dalam sejarah sepak bola dunia. Kini di 2025 dengan mayoritas pemain keturunan Belanda, The Guardian menyarankan nama Hindia Belanda digunakan kembali karena komposisi timnas tak jauh berbeda dengan yang dulu. Saran ini tentu menuai kontra, lantaran nama Hindia Belanda sendiri membawa kenangan kelam bangsa Indonesia di era penjajahan. Kritik lain datang dari pemain Vietnam Du Duiman. Kadang kami tidak tahu apakah kami melawan tim Belanda atau Indonesia. Pernyataannya ini memicu perdebatan di media sosial, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Ditambah lagi PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang emang dari Belanda juga, menggantikan Shin Tae-yong, dengan latar belakang sebagai mantan striker kelas dunia, Kluivert diharapkan mampu membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Strategi naturalisasi pemain oleh PSSI memanfaatkan hubungan historis Indonesia-Belanda memang banyak menuai pro dan kontra. The Guardian mencatat federasi telah memproses cepat pemain-pemain yang memenuhi syarat melalui jalur keturunan. Langkah ini dianggap efektif, tetapi juga berpotensi membawa risiko di masa depan. Jumlah pemain naturalisasi yang terus bertambah memunculkan pertanyaan, apakah ini strategi jangka pendek, atau bagian dari visi jangka panjang sepak bola Indonesia? The Guardian memperingatkan bahwa ketergantungan pada pemain naturalisasi dapat menjadi bumerang. Mereka menyoroti bahwa perkembangan jangka panjang sepak bola Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada talenta luar, tetapi juga harus memperkuat pembinaan pemain lokal. Pembinaan pemain muda menjadi kunci keberlanjutan. PSSI perlu memastikan bahwa talenta lokal memiliki panggung untuk berkembang dan bersinar, ungkap mereka.